Tadi sudah disampaikan mau'idhah oleh Kyai Ahyan, saya dengar dari rumah, bahwa ilmu bisa mengangkat derajat kita semuanya. Dengan ilmulah kita bisa mulia, dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, talabul ilmi merupakan wajib bagi kita orang Islam. Mencari ilmu supaya pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Paham mboten? Pinter wajib, bodoh dosa. Walaupun sudah tua, sudah putu, ayo aja putus asa mencari ilmu. Ngaji mingguan, tak ngaji bulanan. Yang belum bisa baca Quran, ayo belajar baca Quran. Walaupun sudah buyut, sudah putu, mangga. Supaya kita menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, saya bangga dengan pesantren atau madrasah An-Nidhamiyah yang telah berjuang dengan keras, dengan maksimal untuk membangun ilmu pengetahuan khususnya untuk masyarakat Jepura Kidul. Pesantren merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam ala thariqati ahlis sunnati wal jamaah. Pesantren merupakan inti dari perjuangan agama Islam. Pesantren merupakan basic ilmu keislaman, tafaqquh fid din. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya plangnya mawon, hanya nama doang Islam, tapi isinya kropos kalau tanpa pesantren. Pesantren merupakan warisan dari para aulia, para ulama. Jauh sebelum merdeka Indonesia, yang punya andil mencerdaskan, membangun pendidikan akhlak bangsa Indonesia adalah pesantren. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Kiai-kiai para ulama dengan ikhlas memberi pencerahan, mencerdaskan bangsa Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia. Mencerdaskan masyarakat Jawa dan sekitarnya dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, saya bersyukur di Jepura Kidul kebanyakan alumni pesantren Kempek, Buntet, Lirboyo, Sarang, dan lain-lainnya. Tetap berpegang teguh dengan pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aja sampai mondok nang anak Az-Zaitun atau As-Sunnah Geraksan aja, As-Sunnah Geraksan Wahabi aja, wis jelas mawon. Buntet, Gedongan, Kempek, jelas wis. Alumninya, outputnya, lulusannya jelas jadi kiai, jadi ulama yang manfaat. Lirboyo, Ploso, Jombang, Sarang, wis jelas. Kenyataan jelas, fakta, para ulama kebanyakan alumni dari pondok-pondok tersebut. Jadi aja pengen ganti pesantren lah. Paham betul? Di pesantren ada 4 metode. Pertama, manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer of knowledge. Kiai, guru memberikan ilmu kepada muridnya. Di sekolah juga sama. Ada manhajut ta'lim. Ada orang yang ngomong ilmu yang diajarkan di pesantren sudah tidak relevan. Langkah kanggone wis karo zaman sekian.
Wonten boten semua kaikun. Wonten boten. Aja di pondok kenang anakku. Ilmu yang dapat dari pesantren tidak bisa digunakan untuk membangun masyarakat zaman sekian. Ada yang ngomong gitu. Maklum karena mereka tidak tahu di dalamnya pesantren. Ilmu yang diajarkan di pesantren luar biasa. Kalau saya jelaskan satu saja, kemudian diterapkan untuk membangun masyarakat, justru luar biasa. Kita punya konsep membangun masyarakat, cara kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab kuno, bukan kitab modern, yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang India Barat, provinsi Kerala, tapi mukim di Mekah. Kalau saya terangkan satu bab saja, satu pasal saja, dan pasal ini diterapkan untuk membangun masyarakat Jepura, coba nyambung boten, coba masih kanggo beli, coba. Fathul Mu'in berkata, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Roy Syuriah harus hafal Fathul Mu'in. Artinya pasal ini menjelaskan, menerangkan bab jihad, berjuang. Hukumnya fardu kifayah, minimal sekali 1 tahun harus diamalkan. Pertama, jihad nomor setunggal, bukan ngebom, bukan takbir, bukan. Tapi jihad nomor pertama adalah itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat Jepura agar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ayo, nomor setunggal, berjuang nomor 1 itu. Bukan perang, bukan. Berjuang nomor setunggal. Mari kita berupaya keras agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beriman kepada Allah. Cirebon harus menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah. Oleh syarahnya I'anatul Thalibin dijelaskan apa arti itsbatu wujudillah. Artinya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan akanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Apa artinya? Arti mengajak masyarakat beriman kepada Allah adalah agar masyarakat yang beriman kepada Allah dengan argumentasi, dengan dalil, dengan hujah, baik itu hujah tekstual maupun hujah rasional. Bukan hanya iman melu wong tua, melu-melu beboten, tapi mari usahakan di kiai wajibannya kiai ini memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa kita harus beriman kepada Allah, apa dalilnya. Bukan hanya ikut-ikutan, paham betul Bu? Bukan hanya ikut-ikutan kita beriman kepada Allah, tapi kita harus mempunyai hujah, argumentasi secara ilmiah, baik nakliyah maupun akliyah, baik tekstual maupun rasional. Yang nakliyah, dalilnya wujudnya Allah, dalilnya tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah itu satu. Pun mantap Bu, pun. Sudah mantap Bu? Jawab, sudah mantap? Itu namanya dalil nakliyah. Sudah mantap Bu? Ya. Yang kedua dalil akliyah, secara akal. Dalil secara akal.
Menurut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324 Hijriah, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, hakikatnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham orang ini ya? Kita ini diadakan. Berarti kita ini tidak ada. Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan adanya lafal ada karena ada yang ada. Ada yang lafal tidak ada karena ada yang ada. Paham boten? Saya contohkan nanti paham. Saya contohkan. Ada dhamir, kata ganti pronoun. Aku anak bahasa Arabnya. Engkau anta. Dia huwa. Paham? Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan kita pakai. Silahkan. Ana Sa'id, ana Khalid, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua. Apalagi saya yang sudah tua. Tanggal 3 Juli besok, berapa hari lagi nih? Saya umurnya 71. Jadi lebih tua, lebih tua lagi. Alhamdulillah masih sehat. Silakan dipakai. Ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Ahmad. Silakan. Tiap hari kita pakai ya? Tiap hari kita pakai kan? Isun Sa'id, Isun Khalid, Isun Abdullah. Tiap hari pakai kan ya? Ngomong kayak gitu ya? Tapi nanti mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ayo, aku siapa ini? Aku Ahmad. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Aku siapa ini? Aku Ahmad. Aku Abdullah. Aku Abu Bakar. Aku Hasan. Enggak, udah mati semua kok. Aku Zainab. Aku Maryam. Enggak, udah mati semua. Tinggal yang tidak mati aku. Maka maknanya la ilaha illa ana. Maknanya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali anak aku. Kalau begitu berarti sudah mati semua. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Abdullah, Ahmad, Khalid, Sa'id, udah gak ada. Tinggal aku Allah. Paham boten? Gamblang, serangan gamblang banget. Jadi sebenar-benarnya anak aku siapa? Begitu pula anta, kamu, engkau. Engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Tuti. Mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Ahmad. Engkau Ahmad. Engkau Hasan, Abu Bakar. Bukan, engkau Allah. Maka yang sebenar-benarnya engkau adalah Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad, engkau Hasan, Khalid, mati kabeh wis. Tinggal anta Allah.
Paham boten? Begitu pula huwa, dia. Dia Ahmad, dia Khalid, Abu Bakar, mati kabeh wis. Yang tidak mati, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya, la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya, la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Dengan demikian, sesungguhnya aku adalah Allah, sesungguhnya anta adalah Allah, sesungguhnya dia adalah Allah. Kita ini pinjam, nyilih, kita ini nyilih. Menggunakan aku, engkau, dia, tiap hari kita ngomong itu ya. Isun, sirah, ucakan, nyilih. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, enggak jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Itu pinjam dari Allah, itu pinjam dari Allah. Kita ngomong aku, engkau, dia, pinjam dari Gusti Allah itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyungi sing depan. Jawab Pak, maunya berapa tahun? Jawabnya yang benar. Yang benar jawabnya, terserah yang meminjamkan. Terserah sing meminjamkan. Sing duwe apa? Sapa balik sing kene. Innalillah wis innalillah sapa weruh. Karena yang punya anak, yang punya anta, yang punya huwa bukan Ahmad, bukan Khalid, bukan Abu Bakar, bukan kita semua, bukan, tapi Allah. Ini namanya dalil akli wujudnya Allah. Deling-eling, balik singkatnya udah deling-eling. Dari naklinya, Qul huwallahu ahad, dari akalnya seperti ini. Pun mantap boten. Tauhid panjenengan terang nama kaitan mantap boten. Yang sebenarnya anak Allah, yang sebenarnya anta Allah, yang sebenarnya huwa Allah. Kita ini pinjam. Sampai kapan? Terserah yang meminjam, yang meminjam. Yang nomor 2, jihad adalah wa iqamatu syariatillah, salat 5 waktu, apa mana berjamaah, syukur-syukur, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji umroh bagi yang mampu, lakoni rukun Islam, jihad fi sabilillah. Nomor 2. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, disiplin, puasa Ramadan, ini paling tidak, syukur-syukur sunnah, syukur-syukur. Puasa Ramadan, haji umroh zakat, berarti kita sudah melaksanakan jihad fi sabilillah. Paham boten? Aja sampai namanya Haji Muhammad bin Haji Abdullah, tapi sholatnya bolong-bolong. Masih mendengar arana Kampak bin Ganden, tapi sholatnya rajin. Ayo melinti kun. Ana wong arane Muhammad bin Abdullah kayak Kanjeng Nabi lah, Muhammad bin Abdullah. Tapi sholatnya bolong-bolong. Puasanya bolong-bolong. Beli zakat pisan. Digelem haji belum umrah padahal mampu. Masih mending lebih baik wong arane Kampak bin Ganden. Bin Linggis ya kena wis lah. Asal sholat rajin, puasa, zakat, haji. Menegakkan perintah Islam termasuk jihad fi sabilillah. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Di antara jihad adalah perang. Bukan jihad semuanya, bukan. Bukan hanya perang jihad itu, tapi di antara jihad adalah perang. Ketika kita mempertahankan hak Indonesia dijajah, harus kita pertahankan. Ayo perang, kiai-kiai melu perang, santri melu perang. Malah Habib nggak pernah ada yang melu perang. Yang melu perang Ki Abbas, Ki Sato Raja Nangun, Kiai Babakan Ciwaringin, ini Habib melu perang. Kiai Zain Mustafa, Singaparna Tasikmalaya,
dipotong kepalanya oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi Malang diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas Lumajang diberondong oleh Jepang. Paham boten? Dan kiai-kiai yang lain banyak lah. Jadi salah satu jihad adalah perang fisabilillah. Itu pun kalau lagi perang. Kalau nggak lagi perang ya jangan ngebom lagi, nggak lagi perang ngebom. Yang keempat, yang penting. Jihad yang keempat adalah wadaf mudharari maksumin. Memberi perlindungan kepada masyarakat Jepura yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan. Wong Jepara sih bagus. Dudu maling, dudu perampok, dudu pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan, yang baik-baik. Musliman kana au ghaira muslim. Coba Fathul ini Pak, kita kuno padahal. Muslim bu non muslim. Penduduk Jepura bu muslim bu Kristen, asalkan baik-baik bukan penjahat, harus dilindungi. Ya Allah. Dengan apa pelindungannya? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Wong Jepura kudu mangan kabeh, kudu war kabeh. Wonten-wonten sing kelaparan, wonten-wonten. Wonten nggih. Nah, tinggal makanannya ditingkatkan. Ya, gizinya, proteinnya ditingkatkan. Aja semayi terus aja. Pagi sarapan minumnya susu campur jahe merah karo endong. Awan mangan anak sayurnya anak paha ayam. Bengi mangan anak iwak maset atau iwak KKP. Aja semayi terus Masya Allah. Nasi goreng nasinya wis basi. Ya Allah. Kula seneng mangan sega goreng, tapi nasinya masih baru. Masih panas baru matang digoreng. Kula seneng. Maka nasi semambu abet wingi digoreng. Dipanganan putu, dedel otaknya. Ayo tingkatkan dahar yang berkualitas, yang bergizi, menjaga kecerdasan otak, stabilitas kesehatan, pikiran cerdas, rasanya tajam. Kalau kita makan dengan baik. Yang kedua, kalau ada orang Jepura satu mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Lokan wonten mboten? Wong Jepura mati karena kaliren beli mangan, lokan wonten mboten? Kalau ada dosa kabeh. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Lamun ana wong mati sebab beli mangan. Yang nomor 2, wal iksai dan pakaian. Wong Jepura kudu duwe sandangan kabeh. Agama Islam merintahkan kita sholat kudu suci. Gimana? Berarti pakaiannya tidak mungkin satu. Coba panjenengan duwe sarung siji. Ning sawah, kecomberan, ning WC, ning masjid ngono. Najis pasti. Oleh karena itu agama Islam perintah sholat kudu suci pakaiannya, berarti wong Jepura kudu duwe sarung 7, duwe klambi 7, kaos dalam 7, celana dalam 7. Kopiah? Lamun siji belum mungkin suci lamun siji. Sarung siji, mending kalau sarung pun baik sampai tekaning sholat sarungnya pun pasti najis. Gimana? Makanya agama Islam mendorong kita agar punya pakaian yang banyak supaya ganti-ganti. Imam Abul Hasan Asyadzili, Tariqat Syadziliyah, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, Qutbun min al-Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub. Wali bu, Imam Syadzili wali, pakaiannya mentereng, tiap hari ganti. Masya Allah. Jasnya dibikin dari bahan wol dormil,
semeter 13 juta. Klambi rangkepaning jeroe Pirkardin, Christian Dior 7 juta 8 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Sepatu Hermes 20 juta. Pulpennya Montblanc 13 juta, pulpennya 13 juta Montblanc. Lengawanginya Bon 9 5 juta. Jo Malone dulu misik, Masya Allah. Bikin batuk orang. Tasnya paling tidak Gucci 75 juta. Ya kayak zaman kini yang minimal ecolak DLC Samsonite lah 2,5 juta. Aja tas ngalur ngidul anak tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Muridek pengikutnya waktu kuwen 6.000 ditanggung kali Imam Syadzili. Dahare pakaiannya kebutuhannya ditanggung Imam Syadzili. Berarti Imam Syadzili wong sugih berarti. Wonten-wonten kene kiai nanggung santriye. Jawab, wonten-wonten teng mriki kiai nanggung santriye. Muga-muga wonten. Ana sing takon, Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub. Kenapa penampilannya keren? Larang-larang pakaiannya. Terus priben, ada kiai-kiai liane kok nyemprul. Kiai-kiai liane nyemprul. Apa jabe? Lambi isun, sarung isun, gamis isun sing larang ki bisa ngomong. Ngomongnya priben, lambi bisa ngomongnya priben. Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi bakal anak kiai yang penampilannya menyedihkan, selalu kecap gajah duduk, long wulan durung dikumbah, sandalnya lili, Masya Allah. Kopiah hitam campur coklat, musolai, kelasnya sowe, lampu 5 watt, polai bocor, cibuknya bolong, mambu petek, halah Masya Allah. Itu berarti kiai ngomong kayak gini, pakaiannya, penampilannya lah, penampilannya ngomong kayak gini, walaupun dia ngomong karo lisan, tapi penampilannya ngomong ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, isu kiai melarat, kasihanilah saya. Paham boten? Oleh karena itu mulai besok guru dan kiai an-nidhamiyah harus penampilannya keren, tidak boleh menyedihkan, supaya confident, percaya diri, self confident, athiqah bin nafs. Ngoten nggih. Sayyidina Utsman sugih, pernah sedekah sahabat Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Malah orang Yahudi siap mau membeli, dikasih untung 2 kali lipat. Sayyidina Utsman menolak, gak akan saya jual, saya sedekahkan kepada fuqara masakin penduduk Madinah. Sahabat pasti masuk surga, sugih, loman. Panjenengan pernah sedekah pirang atus? Jawab, banyak pernah sedekah pirang atus? Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut 700 gerobak dalam sikar. Panjenengan 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, wong Baghdad, wong Irak. Suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, ngulon ziarah. Sampai di sana di Dusun Fustot, Kairo, melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat, tingklelan beli di rumah. Syekh Abdul Qadir Jalani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam
Syafi'i. Sampai sekian, sampai sekarang ada tulisan rusun, ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Jalani wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Sugih boten. Loman boten. Beli kabeh. Wali duduk, sugih beli, loman beli kono. Wah, gua apa wis uripe mbuh. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampean mati meninggalkan anak keturunan ahli waris sing melarat, dhi'afan, dzurriyyatan dhi'afan. Usahakan sampean wafat meninggal dunia anak cucu panjenengan sejahtera karena ditinggali harta yang banyak. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah, ternyata sekarang menguasai kekayaan alam kita gak ada orang Jepura gak ada. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, emas, berlian, uranium, titanium. Anak kabung Indonesia, anak kabung. Anak Jepura yang nggarapkeun anak. Ada daftar orang kaya 50 Indonesia ini. Tegoleti wong Jepura langka. Aran solikin tak Jumadid dul Madrais gak ada. Nomor 1 orang kaya namanya Prayogo Pangestu. Duitnya 1.100 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 3 Antoni Salim Om Lim 450 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 39 Haji Muhammad Bayu. Nomor 40 Haji Rashid. Wong Jepura langka insyaallah. Jadi sugih wajib perintah Allah moga. Allah perintah supaya kita sugih supaya memberi warisan yang cukup kan? Jadi sugih wajib, melarat dosa. Ayo muni bareng, sugih wajib, melarat. Ya Allah. Benar. Jangan ketawa enggak bercanda enggak. Perjuangan harus didukung dengan kekayaan. Bangun masjid, mau madrasah, pesantren, rumah sakit, kalau bener bangunnya. Ada duit. Lu nggak haji, umroh, dukun Islam yang nomor 5, kalau apa? Ziarah Wali Songo, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani ke Baghdad, Syekh Tijani Maroko, Syekh Abu Madan Al-Ghoth Al-Jazair, Syekh Abdul Balta'ah di Tunis, Imam Syafi'i di Mesir, Ibnu Arabi di Suriah, Abul Ayyub Ansari di Turki. Ziarah keliling untuk apa? Sampai melarat, ziarah menti ziarah. Ini kebuyut, paling kebuyut ya. Ana wong loro ada 2 orang. 1 kaya, 2 miskin. Sama rajin sholat, sama rajin baca Quran, sama rajin ibadah. Yang 1 orang kaya, haji, umroh tiap bulan, sedekah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, nyumbang. Sing melarat, jadi bagus nih sugih orang melarat. Bagus bendi. Bagus sugih. Mangga orang Jepura kudu sugih mulai besok nih. Malam tahajud, zikir, wirid, paginya rajin cari uang. Paham boten? Ayo, muni bareng. Saya harus kaya, ayo. Saya tidak mau melarat. Awas tahun ngarep masih melarat.
Ngokosi anak mondok karo duit. Coba. Apa man sampai mondoknya luar negeri. Yang Mesir mondoknya itu karo duit. Paham betul? NU bisa maju kudu bendahara sugih. Orang ada contoh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang Mekah. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki wafat tahun 2006. Waktu gelanikana santri 700 ditanggung makan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Kenapa? Karena sugih. Dia percaya kitab, dia hotel di Mesir, dia percaya kitab, dia hotel di Maroko. Said Muhammad sugih. Ya bisa bantu santri. Coba kalau Kiai Jepura, kok konglomerat, santri gratis. Nggih mboten? Nggih mboten? Kiai harus kaya. Apa? Kiai harus ketemu bupati harus dengak kepalanya. Ketemu dandim, kapolres dengak kepalanya. Aja dingkluk cium tangan aja. Ngoten nggih? Kiai Wahab kaya. Kiai Wahab keliling menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an, tahun 30-an. Ning Palembang ketemu karo Kiai asal Semarang, asal wong Semarang, ada Kiai Kamil Soleh NU berdiri. Banten Pandeglang Menes. Kayak apa waktu kendalan kayak apa? Mestinya peteng mestinya. Ketemu karo Kiai Abdurrahman berdiri NU. Betawi Jakarta asli Kiai Marzuki, Guru Marzuki Cipinang Muara berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan. Cirebon ke Cirebon Kiai Abbas, Kiai Satori, Kiai Amil Babakan Ciwaringin berdiri NU di Cirebon. Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Bamasum Lasem, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Timur tekan Lombok Kiai Wahab tahun 30-an tekan Lombok, muter-muter tanpa proposal. Dari Kiai NU rajin bikin proposal ya? Ya. Di sini NU rajin bikin proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, temenan beli guyon, temenan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangun dari kuburan, kudu dhuwur. Bareng dijeleng mukanya, wajahnya kropos, bolong, langkah dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Takon malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, siapa kunku gede dhuwur tapi mukanya propos. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang kita duduk proposal, yang rajin minta-minta, yang tukang jejaluk, oh bakal tangisin kuburan mukanya propos. Ayo mandiri. Jangan minta-minta, mandiri. Bapak sekalian, oleh karena itu kita harus sadar, membangun hadarah, membangun kemajuan harus didukung dengan finance, dengan keuangan yang mantap. Kanjeng Nabi perang juga dengan uang. Donaturnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, donaturnya itu ongkos perang. Yang nomor 3, wal iskan. Wong Jepura kudu duwe omah kabeh. Wis duwe omah kabeh wis? Wis duwe omah kabeh? Muslim atau non muslim, asal orang itu bukan penjahat, orang Jepura harus punya rumah. Makan sehat, pakaian bersih, bagus, rumah sehat. Beli kudu gede, telung kamar. Kamar siji nggo dewek, kamar siji nggo anak bakal anak wadon wis gede pisah turuwe. Anak kamar nggo tamu bukan anak kiai, anak guru mampir. Paham mboten? Anu musolae aja umahe mung sekamar turu mangan ning kono kabeh. Bareng karo anak wadon anak lanang kon. Enggak sehat itu.
Rumah harus sehat, minimal 3, syukur-syukur 5 kamar. Syukur-syukur 2 lantai. Kita orang Islam. Tampakkan kita ini gagah. Jangan menyedihkan potongan kita ini. Penampilan kita jangan menyedihkan. Jadi itulah jihad fisabilillah. Jihad tuh. Bangun rumah bagus, pakaian bagus, mangan enak, jihad. Asalkan dengan uang yang halal. Watamanid dawai dan harga obat-obatan. Masyarakat Jepura harus semuanya mampu kalau sakit beli obat-obatan. Sakit bengak tuku obat langka duitnya. Insyaallah. Sakit paru-paru bengak watuk tuku obat langka duitnya. Ngenes bener. Wa ujur tamrid dan biaya kesehatan. Rawat di rumah sakit, ronsen, apalagi operasi apalagi harus bisa. Paham nggih? Nah, jadi kitab Fathul Mu'in iki. Nah, konsep ini kalau diterapkan ning Kecamatan Astana Japura atau Cirebon masih kanggo mboten? Masih relevan mboten? Masyarakat Cirebon beriman, beribadah, siap pertahankan tanah airnya, cukup dengan sandang, pangan, papan, sehat. Cocok betul diterapkan kah? Ini sing ngendikan kitab kuno, kitab kuning, arane Fathul Mu'in. Jadi ada sembarangan ngomong di pesantren langkah ilmu sing manfaat. Ana maning kitab cilik, ada kitab Ja'a Zaidun. Diwacan kiai. Biasanya ke pasaran, karena cilik sih. Tapi kiainya kadang-kadang kiai dia aku beli paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fa hadhihi maqulatun asyun sawa. Kene masa Zaidun utawi man Zaid iku atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun Zaid nyekel golok, lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok, faltawa mung dadi bengkok apa golok. Paham mboten? Coba kalau saya merangkan, saya menjelaskan nih. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kan utaki posisi, lawahu to have, faltawa, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Kalau kita menilai seorang, kita mau lihat seorang, Gus Dur, seperti apa orangnya Gus Dur itu? Quantity namanya. Ya gemuk atau apa. Kualitasnya kayak apa? Pinternya kayak apa Gus Dur? Bon? Hubungannya karo liyan seperti apa? Pergaulannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, anak Ibnu Malik tadi. Artinya hubungan orang lain. Kapan jadi ketua PBNU? Kapan jadi presiden? Di mana jadi presiden? Karena mutaki posisinya kuat apa enggak? Biadi Saifun tangan ke golok, dia punya kekuatan apa? Kekuatan NU, Banser misalkan. Lawahu aksi. Dengan kekuatan itu, aksinya Gus Dur apa? Aksinya. Setelah menggunakan aksi itu, faltawa apa reaksinya? Itu arti daripada yang saya sebut, yang saya terangkan tadi. Supaya kita milih seseorang dengan objektif. Paham boten? Kita harus milih ketua MWC, ketua cabang NU, ajakan anak kiai, kita pilih. Enggak. Ya itu syukur anak kiai, tapi harus berkualitas, harus punya kekuatan, harus punya posisi, harus punya aksi. Paham boten? Kadang-kadang kita nyusun pengurus NU, semata-mata anak kiai beledak kalau dijajing nang dah. Pokoknya betul beri. Mengkon diri kayaknya. Nyusun pengurus NU sing dianjingna anak kiai padahal beli berkualitas, padahal salah itu. Harus dicari yang berkualitas,
Harus dicari yang punya posisi kuat. Harus dicari yang punya aksi, aktivitas apa. Paham betul? Itu namanya objektif namanya. Tidak hanya karena anaknya kiai, anaknya guru, padahal tidak berkualitas. Jadi ketua MWC, dari ketua ranting, dari ketua cabang, tidak berkualitas. Itulah ilmu yang di pesantren. Ini baru contoh saja. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Kalau tadi taklim di sekolah pun ada, mengajar ilmu ada di sekolah. Manhajut tadris apa? Metode mengamalkan ilmunya. Di sekolah nggak ada ini. Di sekolah tidak ada. Di pesantren ilmu yang diajarkan diamal. Kayaknya memberi teladan. Bocah-bocah sholat yang rajin, jamaah. Kayaknya rajin. Bocah-bocah sugih hari Senin Kemis atau 10 Asyur ayu puasa, kayaknya puasa. Bocah-bocah kudu hormat tamu, hormat tetangga, kudu nolongi wong sing susah, kayaknya memberi contoh. Hormat tamu, hormat tetangga, nolongi wong susah. Coba di sekolah, guru hanya mengajarkan ilmu tapi tidak memberikan teladan. Nggih mboten? Bakal beli ngandel sok sampean dua anak loro. Siji sekolah aja mondok, sijine mondok. Pasti akan kelihatan betapa jauh bedanya. Syukur-syukur sekolah lan mondok. Nggih, mboten nggih? Sekolah dan mondok. Insyaallah akan mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, manhajut ta'dib. Metode membentuk peradaban. Pesantren menekankan akhlakul karimah, menekankan pembentukan karakter. Insya Allah Quran pesantren ilmunya bermanfaat, di masyarakat bermanfaat karena akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dahabu. Apa artinya? Derajatnya masyarakat nomor satu akhlak. Bukan agama, bukan agama. Akhlak yang jepura bagus, terhormat. Akhlak yang jepura bresak, gak baik, gak bagus, tidak terhormat. Contoh, ana wong bareng putih sampean jumlah kidul. Yang ditanyakan wongnya bagus-bagus beli ya, masyarakatnya baik tidak ya? Gak tanya agamanya apa, gak tanya itu. Paham betul? Artinya di sampean yang setengah Japura, masyarakatnya baik enggak ya? Gak tanya agamanya apa ya? Enggak. Akhlak ditanyakan. Oh bagus, tenang mana sih, aman. Wongnya bagus kabeh. Isu ngalami mana? Dompet ketinggalan yang tempat wudu musola, rong dina masih utuh. Aja suwali ke saumpama kula beli ngece beli. Armendi Pak ning Jepura Kidul ngati-ati. Terkenal maling kabeh misalkan. Isun ngalami mana sholat Jumat sepatu hilang. Wong sholat tapi nyolong sepatu. Sepeda motor tinggal 5 menit hilang. Terkenal aja sampai ku. Orang tidak akan tanya agamanya apa, NU atau bukan NU enggak. Yang ditanyakan aman apa tidak ke sana itu. Paham betul? Oleh karena itu, mari kita bangun akhlak di desa Jepura Kidul khususnya supaya mengangkat derajat masyarakat Jepura Kidul. Siap? Coba kalau siap nih. Siap. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011. Setengah bulan ceramah muter-muter. Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di Sydney, ibu kota Sydney. Sukike wangsul sukike. Jendenakin di Sydney terakhir ceramah di masjid ba'da zuhur. Ba'da asar setelah ceramah belanja oleh-oleh.
kaos, kelambi, celana, gantungan kunci, kipas, oleh-oleh kenang-kenangan, oli rong kardus, gawang hotel, beresin. Ternyata HP saya hilang. Kalau wadon kula. HP saya hilang. Saya tanya pada istri saya, nggak tahu. Nurundi. Kasur terkolak-walik, langka hilang. Ya wis lah. Gampang tuh kumain Jakarta lah. Setengah 10 bengi, ana wong ngetok pintu. Tak buka pegawai hotel, karo wong siji gawa HP isun. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya kembalikan. Akhlak tuan, akhlak. Kira-kira lamun HP ketinggalan yang warung Jepura Kidul, priben. Aja gemuyu tak jawab, aja gemuyu jawab, priben. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad. Di sana 5 hari. Ibu kota namanya Tembakto. Di ibu kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Ditinggal di halaman, latar, kunci masih gantung. Kira-kira lamun Jepura, sepeda motor yang latar, kunci masih gantung, priben. Jare siap akhlak bagus mau kan. Apa dicoba suiki, mulai suiki, coba ya. Dicoba suiki ya, mulai ya. Coba sepeda motor tinggal di latar. Kunci masih aja cabut, kunci masih gantung. Acak priben coba. Siap nyobakan, siap? Ini namanya akhlak. Bukan agama, bukan akidah, bukan akhlak. Afghanistan. Mirang namanya Afghanistan, mirang negara Afghanistan. 100% Muslim. Wong siji bae Kristen langka. Madhabnya Hanafi, Ahlussunnah Jamaah. Akidahnya Maturidiyah. Tarekatnya Naqsyabandiyah. 97% Ahlussunnah. 3% Syiah. Yang jelas Muslim semualah. Terdiri dari 7 suku. Kalau Indonesia kan 400 lebih suku ini. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, dan Papua. Di Afghanistan hanya 7 suku. Perang saudara sudah 40 tahun. Saling ngebom, saling membunuh. Bom meledak di jalan, bom meledak di rumah sakit, di sekolah madrasah, di masjid lagi Jumatan. Tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu. Mati 800 wong. Lagi Maulid Nabi dibom. Mati 90, Maulid Nabi tahun. Burhanuddin Rabbani keluar Mesir. Lulusan Mesir Al-Azhar. Dipateni, hafal Quran badal wonge. Dipateni. Antek Amerika, kafir. Kata yang membunuh gitu alasannya. Burhanuddin Rabbani antek Amerika, kafir, bunuh. Bocah wadon nembang, pateni. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni lebih haram. Ayo. Sampeyan pengen buatan dolan Afghanistan. Nah, 100% Muslim tuh padahal. Suwang Suli pun Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Namanya agama Shinto, agama lokal. Kalau ini kayaknya Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Subud. Tapi orangnya tertib. Tidak ada penodong, jambret, copet. Tidak ada maling, tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di Indonesia pejabat korupsi terutama polisi, hakim, jaksa bisa disuap, kaget di Jepang. Tidak ada rebutan, antri. Di kota Tokyo, ibu kota semua rameku, tidak ada polisi ngatur mobil.
supir tertib dewek-dewek. Kira-kira supir di Jepura tertib gak ini? Tidak ada sampah. Di jalan tuh, jalan raya, gak ada sampah. Puntung rokok aja gak ada. Semua buang sampah di tong, di tempat sampah masing-masing. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton, selesai nonton, bubar nonton, bekas tempatnya anak Jepang bersih, gak ada sampah. Dibuang masing-masing, ning tong. Meninggalkan sampah. Coba orang Jepang. Bukan takut neraka. Gak ngerti neraka itu apalah. Bukan takut neraka. Tapi kalau saya korupsi atau saya melanggar undang-undang, peraturan, malu. Kalau saya di penjara, istri malu, anak malu, menantu malu, paman bibi malu, sekitarnya malu semuanya. Gimana? Indonesia dua malu ya? Indonesia ini punya malu gak kira-kira? Semakin ada KPK semakin kelihatan banyak korupsi. Waktu Setia Novanto ketua DPR RI, ketua Golkar korupsi 2,5 triliun, pulang kaget. Gede temen, 2,5 triliun. Masih kalah. Diungkuli Kementerian Kominfo 8 triliun. Kaget mana gula, Masya Allah, 8 triliun. Lalu gue tuh kerupuk kalau dipira gue. Masih kalah. Ada orang namanya Darmadi, 70 loro triliun. Kaget mana gula. Masih kalah. Tambang Timah yang Bangka Belitung, korupsinya berapa? 300 triliun. Wes, dikaget alhamdulillah. Ya Allah. Padahal kita punya agama, punya Pancasila nomor 1, Ketuhanan yang Maha Esa. Wong Islam kabeh padahal akeh-akeh wong Islam kabeh. Tapi ning Jepang agama yang gak jelas, takdibnya sukses. Pendidikan mendidik bangsa supaya muadab, supaya beradab, sukses. Di kita agamanya benar, akidahnya benar. Atau Afghanistan, agamanya benar, akidahnya benar. Takdibnya gagal. Membangun masyarakat yang beradab, berakhlak, disiplin, tertib, taat undang-undang, akur, solid. Itu namanya mu'addab namanya. Mudah-mudahan Jepura Kidul mu'addab. Ya dicukup, amin, dicukup. Amin. Itu nomor 3, dipesan diajarkan tuh supaya disiplin, beradab, berakhlak. Kalau nggak percaya buktikan. Sampean 2 anak loro, siji sekolah aja mondok, siji mondok. Ayo, kok adabnya kayak apa? Bedanya sangat jauh. Gimana? Belum bakal wis mati. Sing sekolah beli bersama saya Yasin, atau bisa sih tapi males. Sing mondok rajin kirim doa kanggo sampean sus mati. Yes. Nomor sekawan di pesantren yang tidak ada di luar pesantren. Manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Metode pendidikan spiritual. Di luar sekolah nggak ada ini. Sing dididik hati. Bukan hanya otak, ilmu. Bukan hanya nafsu berakhlak. Kalau pendidikan ilmu namanya hubungannya dengan otak. Kalau pendidikan akhlak hubungannya dengan nafsu, ego. Ini pendidikan hati, kolbu. Bagaimana kiai memberikan pelajaran pada santrinya, menuntun santrinya agar hatinya padam, agar hatinya penuh dengan hikmah. Apa hikmah? Apa itu hikmah? Nurun mubashir yakdifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Cahaya yang langsung diberikan oleh Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Namanya hikmah. Itu dukun itu. Namanya hikmah. Oh, ahli hikmah, dukun maknanya. Bukan. Orang yang padang atine, cerdas atine, waspada atine. Di pesantren dibentuk seperti itu oleh kiainya.
Gak usah jauh-jauh, contohnya Gus Dur. Ketika baru dioperasi sarafnya, kepalanya, sudah 3 hari, 4 hari dirawat. Di dalam kamar rumah sakit ada 5 orang. Saya, Pak Muhyiddin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya Menteri Koperasi, zaman Orde Baru, Ketua Golkar Jawa Tengah, Haji Wisnu namanya. Kita ngobrol pelan-pelan di kamarnya Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur bangun, duduk, ngomong ngeten, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto waktu itu, masih Pak Harto. Kita orang 5 kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Gus Dur udah gak waras ini, ngomong lantur. Tapi betul jadi presiden enggak? Siapa sih ngandani? Saya ngasih tahu siapa? Allah. Dengan lewat apa? Nurun mubasyir yakdzifullah ala qalbi Gus Dur. Cahaya langsung dari Allah, direct illumination kepada hatinya Gus. Suatu pagi jalan-jalan olahraga. Jam 1:30 mampir Gerakula. Jaluk minum banyu putih, jaluk roti tawar. Duduk, saya buka AC, nginum roti di dahar hanya satu. Tidur, nyenyak, ngorok malah. Terus olahraga kan capek ya. 20 menit tangi. Anak sakti ya, kula anak beli ngomong kosong, ada saktinya namanya Ulil, santri kula. Yang layani lah. Tangi ngomong, mengko sampean Kang Said kalau sudah umur 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Benar, ketika saya di Makassar jadi ketua PBNU, umur saya 56 tahun. Siapa sing ngandani ku? Muga-muga di Jepura ana wong kayak gini ya, muga-muga ya. Wonten-wonten. Pernah juga seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang, almarhum Jenderal Simatupang, apa jasanya diseminarkan. Narasumbernya 4 orang, 2 Islam, 2 Katolik. Yang Islam Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Yang Katolik Romo Muji dengan Yakub Utama yang punya koran Kompas. Gus Dur datang terlambat. Duduk di bawah dulu, orang sudah, yang lain sudah bicara di atas panggung. Gus Dur di bawah, tidur, ngorok, nyenyak, lali tuh. Pas arep munggah dipanggil terakhir, kula sing gugah. Saya membangunkan saya, Gus panjenengan Gus, naik ke atas, bicara. Omongane wong telu kah dikomentari kabeh. Tadi Pak Rudini ngomong gini, tadi Romo Muji ngomong begini, tadi aku utama pendapatnya begini. Siapa sih ngendi kuku yang turu nyenyak? Paham boten? Ini namanya nurun mubasyir minallah. Sayyidina Umar, Khalifah Umar, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, sungai Nil surut airnya. Satu-satunya sungai. Sungainya satu, sebelum Afrika hanya satu sungai. Airnya surut, asat. Dulu sebelum agama Islam, orang Mesir kuno, kalau sungai Nil surut, tanda minta wadal, tumbal. Tumbalnya perempuan gadis cantik, dikasih hiasan, gelang, kalung, emas, dilempar ke sungai, airnya datang, ditelan oleh air. Sekarang sudah Islam, bagaimana khalifah? Sayyidina Umar panggil, ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara sungai Nil, di suratan gue sungai Nil, kepada saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Saya membutuhkan kamu, atau kami umat Islam membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir. Kita nggak butuh kamu. Dilempar ya ke sungai sana ya, bawah ya, dibawa ke Mesir, dilempar ke sungai, datang airnya. Sampai sekarang tidak pernah surut. Ayo, itu kekuatan apa itu? Wonten-wonten Jepura Kiai Sikaipun. Mudah-mudahan wonten, mudah-mudahan. Nah, di pesantren oleh Kiai
diantar, murid santri itu diantar supaya menjadi sahibul hikmah, bukan hanya sahibul ilm, tapi sahibul hikmah. Monggo masyarakat juga diajak menyehatkan ruhaninya. Apa dengan apa? Dengan baca Maulid Nabi Barzanji setiap malam Jumat. Macam mboten ngerti? Macam mboten? Akekah nganyari rumah, anaknya lulus, munggah pangkate munggah, maca Barzanji. Atau tebak, atau burdah. Sejak kecil kalau anak dididik maca Barzanji, nanti kalau udah besar, mau jadi jenderal, mau jadi menteri, mau jadi bupati, mau jadi konglomerat wong sugih, masih ingat Barzanji, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Wonten. Menteri masih hafal Barzanji wonten. Gubernur hafal Barzanji Khofifah, gubernur hafal Barzanji itu Khofifah. Ya Allah. Tapi kalau misalkan cilik dididik cinta Rasulullah, sulit. Kalau sudah kaya, kalau jadi pejabat, untuk cinta Rasulullah berat sekali rasanya. Kalau udah jadi pejabat, godaannya besar sekali. Tapi kalau sejak kecil, ya jadi bahasa Barzanji, insya Allah jadi pejabat apapun masih ingat, berjanji masih cinta Rasulullah SAW. Pulane Suriah kudu apal Barzanji. Bakal beli apal aja diamplopin. Mimbar masjid aja dupai buku khutbah. Suriah khutbah kudu apal-apalan. Bakal beli apal aja dinggo maning. Apa bedanya keluaran sarang kempet Lirboyo karo SAG? Dalam khutbah maca, apa bedanya keluaran sarang Lirboyo apa? Kempet khutbah maca pada karo SAG, sarjana alam. Kiai khutbah kudu apal-apalan. Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin kuburan, tahlil apa man tahlil, istighotsah, aja maca, aja mau kertas, apal-apalan. Siap Kiai? Berjawab. Wa amma ta'ifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki li hadzal asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim alfin syadiyyin min salati wa taslim. Coba lawan kaya apal ya Allah. Bocah cilik perlu apal bakal. Apaan burdah? Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri dari Iskandariyah Mesir. Ulama. Sakit stroke. Seulan belum bisa tangi. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Jawab. Panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Enggak pernah. Ada jumpa gendruwo? Syekh Busiri mimpi jumpa Rasulullah matur. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, enggak bisa bangun. Saya ingin menggubah ngarang syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan. Ya serong, silahkan. Seminggu ngimpi ketemu maning. Sudah selesai Rasulullah. Coba dengarkan. Saya sudah dibaca, saya ingin dengarkan. Kata Rasulullah, coba baca, saya ingin mendengarkan. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauran. Besoknya sembuh, bisa melaku, bisa tangan, bisa melayu malah. Percaya mboten? Nah. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami
am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idhami. Asing apal beli ayo melu. Asing apal melu sunayu. Fama li 'ainaika in qultafu fahamata wa ma li qalbika in qultastafik yahimi. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arita li dzikri bani wal alami. Amin tadzakkuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya nangis terus. Kenapa? Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah kamu lagi rindu, kangen pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah. Atau engkau teringat, kamu menangis karena kamu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham. Kenapa kamu kurus kering, tidak enak makan, tidak enak tidur, nangis terus, gelisah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Ngaku aja, gak usah mungkir. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, aku lagi mabuk cinta, lagi gendeng lah, lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan, kamu tangis itu siapa? Jawabnya, Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi faqda'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Coba dihafal, coba kiai-kiai ustaz-ustaz dihafal nggih. Ya Ali Maksum Krapyak, lagi tambah nganggur, lagi apalah, baca burda. Ibisi Mustafa Rembang, kalau lagi apa-apa baca burda. Ya kula ya prim-priben mobil baca burda. Insyaallah uripe adem ayem insyaallah. Dua anak randa gagan laku maning. Anak sing lamar maning. Dagangnya bangkrut, pertanian gagal, insyaallah tenang. Baca Yang saya rindukan, yang saya tangis, yang saya akan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, hanya mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, masa Kanjeng Nabi mati bisa nulungin? Masa Kanjeng Nabi mati bisa nulungi kita sing urip? Al-Quran berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat pira, surat apa? Golongan dewek ya. Kalau tanah dewek ayat apa surat pira ku tetep nang badhe kaenaken bela. Orang yang banyak dosanya kayak contohnya. Orang yang banyak dosanya ziarah ke Rasulullah, tobat di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung wastaghfirul Rasul, ikut juga memohonkan maghfirah pangapuran untuk kula. Nah kula lawajadullah tawwabar rahima. Lamnya lam taukid. Pasti, lama apa? Pasti Allah mengapura dosa wong pun. Panjenengan kata dosa kayak kula umroh, istighfar ngarepe Kanjeng Nabi,
Toli Kanjeng Nabi melu dukung, pasti Allah ngapura dosa kita semua. Paham betul? Jadi Quran mengatakan Nabi Muhammad punya otoritas, punya kemampuan, punya kekuasaan lah untuk memintakan maghfirah untuk kita semua. Itulah yang namanya syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Lah sing wong sing beli paham, masuk mati bisa nulungi wong urip. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Umay Siti Aminah Padang. Belum ada listrik, waktu itu ada listrik. Umay Siti Aminah Padang. Abu Lahab dari jauh, deleng, katon. Umay Aminah anak apa Padang? Abu Lahab ngongkon budaknya namanya Thuwaibah. Namanya siapa? Thuwaibah. Coba Thuwaibah delengan. Umay Aminah Padang apa sih? Thuwaibah pergi, balik maning. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang menjadikan rumah Aminah Padang. Abu Lahab gembira punya ponakan, karena pamannya Kanjeng Nabi Abu Lahab sedulurnya Syekh Abdullah, sejen ibu tapi. Kalau bapaknya Syekh Abdullah, tunggal bapak sejen ibu. Abu Lahab seneng dia ponakan lahir lanang. Thuwaibah, dari sejak sekarang kamu saya bebaskan, bukan lagi budak. Kamu merdeka sama seperti kita semuanya, sama seperti saya. Udah bukan budak lagi, saking senengnya. Balah. Itu Abu Lahab hanya menghormati Nabi Muhammad satu kali seumur hidup, dan dia kafir. Besok di akhirat disiksa neraka Jahim, tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Selasa masukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat dari neraka. Selasa masuk lagi sampai hari Ahad. Senin diangkat. Selama-lamanya kayak gitu, selamanya itu. Selamanya itu. Senin diangkat, Selasa manjing maning. Selamanya. Hanya menghormati Maulid Nabi sekali dalam seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Sudah jelas Abu Lahab dicela dengan surat Tabbat yada bil watab dan disiksa di neraka Jahim. Tapi konon ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu, setiap hari Senin lintasin neraka. Kenapa? Disuruh bi Ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Famadzar bil abdilladzi kana umruhu bi Ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya orang Jepura yang rajin baca maulid tiap malam Jumat dan setiap munasabah apa saja baca maulid, pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat syafaat. Sing beri percaya pasti tidak dapat syafaat. Ayo terserah. Kalau beri maksa beli terserah. Banyak paham dan ngerti meyakini Rasulullah bisa memberi pertolongan kepada kita, insya Allah kita min ahli syafaat. Tapi kalau nggak percaya pasti nggak dapat, nggak percaya. Paham gitu? Nah ini mangga dalam rangka memelihara ruhani hati wong masyarakat Jepura. Walaupun orang awam, artinya bagus. Ayo selalu rajin baca maulid, baik berjanji debak maupun burdah, dan syukur-syukur kiainya ya setiap pertemuan baca diartikan maulid Nabi itu, dimaknani supaya orang paham. Ya satu pasal lah, satu pasal dimaknani. Kalau minggu ngarep baca lagi pasal kedua dimaknani. Paham betul? Mudah-mudahan ala barakatillah wa ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uripe barokah, kita mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mudah-mudahan an-nidhamiyah ke depan lebih maju, lebih manfaat, membangun, mendidik, memelihara, membimbing pada umumnya masyarakat dan khususnya anak didik, murid-murid di an-nidhamiyah ini
mendapatkan ilmu nafi' di din wa dunya wal akhirah.